Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku memberikan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Injil Lukas, yang menarik perhatian saya adalah bahwa ada satu peristiwa, tetapi ada reaksi yang berbeda. Peristiwanya adalah ketika Yesus datang ke rumah Marta, dan Marta mempunyai saudara bernama Maria. Selayaknya tamu yang datang sebagai tuan rumah, mereka sibuk dengan segala hal yang perlu disiapkan. Marta memilih untuk menyiapkan segala sesuatu. Mungkin saya membayangkan Marta itu menyiapkan minuman, makanan, cemilan, dan segala macamnya. Maria memilih duduk di dekat Yesus dan menyimak setiap perkataannya. Yang pertama, reaksi berbeda. Satu memilih untuk duduk dan mendengarkan. Yang satu melakukan banyak hal, menyiapkan untuk tamu yang datang ke rumahnya, yaitu Yesus. Yang kedua, Marta sibuk dengan segala hal. Ada banyak hal yang dipikirkan. Saya membayangkan dia juga mungkin tidak hanya memasak 1-2 jenis makanan, menyiapkan segala sesuatu. Sampai dia khawatir, sampai dia kewalahan. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Dia tetap duduk dan mendengarkan. Yang menarik pada bagian ketiga adalah ketika Marta merasa kewalahan, merasa jengkel, merasa kesal dengan apa yang dilakukan, maka dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku memberikan aku melayani seorang diri?" Marta ini sambat, marah-marah. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Dia tetap duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang menarik adalah bahwa ketika Marta memilih untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus, menyiapkan segala sesuatu, mungkin banyak hal yang dia siapkan. Dia sendiri mulai khawatir, mulai panik, dan yang ada adalah emosi, marah, jengkel terhadap saudarinya. Tetapi apa yang dipilih Maria? Dia tetap duduk dan mendengarkan. Tidak ada yang berubah dalam diri Maria. Dia setia mendengarkan Yesus. Kisah Maria dan Marta pertama-tama bukan kisah tentang pilihan siapa yang paling baik. Apakah pilihan Maria dengan mendengarkan Yesus itu lebih baik daripada Marta yang menyibukkan diri, menyiapkan segala sesuatunya untuk tamu yang datang ke rumahnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Ataukah mendengarkan firman itu lebih baik daripada melakukan firman?
bukan perkara mana yang paling baik atau pilihan mana yang terbaik. Poinnya adalah bahwa mereka berdua memilih. Dan yang kedua, apakah masing-masing pribadi ini merasa merdeka dengan pilihannya dan setia? Kita lihat Maria. Dalam 3 tahap tadi, dia tetap duduk diam dan mendengarkan. Tidak ada yang berubah. Sedangkan Marta berubah. Rasa-rasanya Marta ini tidak bebas akan pilihannya. Ia lebih banyak berpikir tentang apa yang perlu atau baik bagi seorang tamu datang. Hal itu juga tidak keliru. Tetapi bahwa Marta tidak merdeka, bahwa Marta tidak setia, dan Marta tidak menjalani dengan ikhlas, dengan tulus apa yang telah dipilih. Maka inilah perkaranya. Bukan terkait pilihan, tetapi setelah memilih, apakah manusia yang namanya Marta dan Maria ini merdeka dengan segala pilihan. Maka ketika tidak merdeka, hanya muring-muring, marah, jengkel sendiri, karena segala sesuatu tidak bisa ditangani, tidak bisa diselesaikan. Maka inilah yang menjadi duduk perkaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam gereja kita juga mengenal tentang mendengarkan sabda dan juga melakukan belas kasih. Sebagaimana iman tanpa perbuatan itu kosong, tidak bermakna. Maka mendengarkan itu penting dan melakukan sesuatu itu juga yang penting. Dan inilah 2 pilar dalam gereja kita. Hidup kontemplatif dan juga hidup yang aktif. Hidup yang selalu berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan sabda, sharing iman. Ini terkait dengan membangun hidup rohani atau kontemplatif. Tapi di sisi lain, kita juga perlu melakukan hidup yang aktif, karena gereja ada di tengah dunia. Sebagai murid-murid Kristus, kita terpanggil untuk melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Maka Maria dan Marta juga menjadi pilar dalam hidup menggereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam wujud gereja universal tadi dikatakan bahwa mohon semangat untuk berdiskresi. Seorang teman bertanya, Romo, apa itu diskresi? Makhluk apa itu? Sampai kita harus belajar berdiskresi. Diskresi berarti dari kata discernment, to discern. Memilah-milah dan akhirnya kita memilih mana yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang baik. Maka kalau discernment terkait dengan baik dan buruk, itu bukan discernment. Jelas kita memilih yang baik daripada yang tidak baik. Tetapi dalam discernment adalah kita memilih semuanya baik. Pilih yang paling baik di antara yang baik tersebut. Dan yang penting adalah proses kita untuk memilih tersebut. Yang pertama, kita perlu memilah-milah, mencari informasi akan apa yang akan kita pilih. Mungkin pengalaman yang nyata ketika pemilihan umum, ketika Bapak Ibu punya calon menjagokan salah satu orang atau partai, maka kita mencari informasi. Apakah visi misinya menarik? Apakah visi misinya dapat merangkul semua orang? Lalu sebelum memilih, kita bawa dalam doa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Respon apa yang harus aku buat ketika Tuhan menawarkan segala sesuatu ada di depan kita? Dan disitulah kita baru memilih. Maria memilih dengan kesadarannya sendiri. Maria
memilih dengan merdeka, maka segala sesuatu yang dia pilih tidak akan diambil daripadanya. Marta memilih, tapi juga dengan segala kekhawatiran, dengan segala ketakutan, dengan segala emosi, maka yang ada hanyalah uring-uringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon rahmat Allah, supaya kita dengan teliti melihat gerak batin kita, dapat memilih segala hal yang ada di hadapan kita, memilih yang lebih baik di antara yang baik, dan juga mohon rahmat Tuhan supaya kita dapat mendengarkan bisikan darinya. Amin.